Ada 3 kisah yang penuh ibrah luar biasa tentang perkara harta berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kisahnya, di mana suatu hari dikisah kalau Rasulullah SAW ada seseorang yang sedang berjalan, kemudian mendengar suara yang bicara di langit. Suara itu berbunyi perintah, "Hai awan, airi kebun si fulan." Maka bergeraklah awan menuju suatu tempat. Mendengar itu, orang soleh yang berjalan ini mengikuti awan itu. Di suatu tempat tercurah hujan, kemudian airnya itu mengalir menuju suatu tempat, diiringi perjalanan air itu dan sampailah kepada sebuah kebun. Padahal musim itu musim kemarau, sementara ada kebun yang diairi setelah mendengar perintah dari langit, yaitu perintah malaikat kepada awan. Maka heranlah orang soleh ini, kenapa hanya kebun ini yang diairi. Kemudian sampai di kebun yang dimasuki air itu, dilihatnya seorang tukang kebun sedang bekerja. Kemudian dihampiri. Kemudian dia tanya, "Bapak kebun, siapa namamu?" Dia sebutlah namanya. "Tapi kenapa kau tanya namaku?" kata bapak itu. "Karena tadi aku mendengar persis namamu itu yang disebut dengan sebuah suara yang menggema di langit. Ada apa? Apa yang kau buat dengan kebun ini, wahai bapak?" Ini kisah sahih oleh umat yang terdahulu. Tukang kebun menjawab, "Kalau itu yang kau tanyakan, baiklah aku terangkan." Kata beliau, "Aku setiap panen, aku bagi 3 hasil kebunku. Sepertiga aku sedekahkan untuk orang yang membutuhkannya. Sepertiga aku ambil untuk kebutuhan keluargaku. Terus sepertiga lagi," kata bapak soleh ini bertanya, "yang sepertiga lagi aku gunakan untuk modal kebun berikutnya." Maka mendengar itu, pahamlah orang soleh ini kenapa Allah mengairi kebunnya di tengah area yang kekeringan. Hanya kebun itu yang diairi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia selalu membagi 3 hasil kebunnya. Sepertiga untuk kebutuhan keluarganya, sepertiga diinfakkan kepada umat yang membutuhkan, sepertiga untuk modalnya. Berdasarkan itu, orang yang membagi sedekah dari hasil usahanya tidak usah khawatir dalam kondisi apapun. Maka untuk menjaga kelangsungan usaha kita, maka sisihkan sebagian untuk kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harta yang dijaga, usaha yang dijaga dengan kekuatan sedekah. Kisah kedua, di mana seseorang pengusaha soleh, tetapi ketika itu usahanya sudah tidak lancar lagi. Akhirnya dia punya seorang anak gadis. Dia berkata kepada anak gadisnya, "Kita jual aset kita, rumah ini, dan kita belikan kepada rumah kecil, sisanya untuk bayar hutang." "Kenapa ayah menjualnya ya?" "Untuk bayar hutang, nak. Biarlah kita tinggal di rumah yang kecil daripada kita tinggal di rumah yang besar tetapi kita tidak mampu bayar hutang kita kepada orang. Kita terikat oleh hutang." Maka dicarilah pembeli.
Ada pedagang yang merantau ke kota tempat beliau itu. Dagangannya sukses, tapi masih ngontrak. Dia bilang kepada anaknya, dia punya seorang anak muda yang soleh. Nah, kita carilah rumah, kita beli, supaya kita tidak mengontrak lagi. Bertemulah berita tentang rumah yang akan dijual. Bertemulah dua bapak ini. Singkat cerita, keduanya orang-orang baik dan orang soleh. Satu punya anak laki-laki, satu punya anak perempuan. Sepakat transaksi, dijuallah rumahnya. Kemudian setelah sekian lama, maka ketika itu kata bapak yang membeli rumah, mari kita renovasi taman dan kebunnya. Ternyata ketika dia bekerja di kebun, ditemukanlah sebuah benda yang berisi barang-barang berharga tertimbun di tanah. Maka ketika itu kata bapaknya, ini barang berharga, terus ini mesti kita kembalikan. Kita sebenarnya butuh untuk modalnya, tapi ini bukan barang kita. Kita mesti kembalikan kepada orang yang jual tanah itu. Dicarilah si bapak yang menjual tanah dan rumah itu. Akhirnya ketemu. Dan setelah ketemu diberikanlah harta simpanan atau harta karun itu kepada si penjual rumah. Maka ditolak oleh orang ini. Aku sudah jual tanah itu padamu dan itu milikmu. Kata dia, tidak termasuk dalam transaksi kita. Kita tidak pernah hitung ini termasuk transaksi kita. Ini milikmu. Yang aku beli taman, rumah dan tanahnya. Maka ributlah orang ini saling tolak menolak, dibawa ke pengadilan. Maka ketika itu masing-masing menolak harta itu. Berbeda dengan watak kita sekarang. Sekarang kita akan berusaha meyakinkan itu adalah milik kita, tetapi mereka meyakinkan itu bukan milik mereka. Maka akhirnya paniklah hakim. Ini kasus yang asing dan aneh. Maka akhirnya sholat hajatlah hakimnya, dan terbesitlah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersidang kedua-duanya, satu bawa anak gadis, satu bawa anak laki-laki yang soleh. Akhirnya kata hakim, bagaimana kalau kedua anak kalian ini dinikahkan? Maka dan kemudian harta ini diberikan kepada mereka berdua. Sepakat mereka menikahkan anaknya, dan harta itu diberikan kepada pasangan muda, yaitu anak laki-laki yang soleh dan wanita yang soleh. Dan alhamdulillah Allah memberikan solusi yang soleh untuk mereka. Ini karena mereka hati-hati dengan harta yang halal, hati-hati mengkonsumsi harta yang haram. Nah, ini penting sidang jemaah. Kisah ketiga sidang jemaah yang dirahmati Allah dalam hadis, peristiwa yang luar biasa dari manusia-manusia yang luar biasa, yaitu seseorang pedagang yang bertahan mencari pinjaman modal yang bukan riba. Maka tidak ditemukannya. Dia lelaki soleh. Kemudian akhirnya dia ketemu mendengar seseorang yang meminjamkan modal usaha tanpa riba. Maka didatangilah orang itu. Maka dipinjamlah 1000 dinar kepada orang itu. Ketika bertransaksi, siapa saksinya? Dijawab Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya sepakat kalau transaksi mereka itu, perjanjian mereka dipersaksikan hanya kepada Allah. Terus yang ini bertanya, siapa yang menjamin hutang ini? Dijawab Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua pun sepakat, kalau Allah yang kau sebut, aku mengakuinya, aku menerimanya. Setiap disandarkan kepada Allah, jaminan kepada Allah, saksi Allah, maka mereka sepakat berdua. Maka orang ini akhirnya yang meminjam uang 1000 dinar, memutar uang itu untuk perdagangan dengan perjanjian setahun. Maka ternyata dagangan tidak laku di daerah mereka. Mereka mesti merantau ke seberang daerah, harus melalui laut, dan merantaulah dia. Dan akhirnya dagangannya laku di tempat perantauan. Namun ketika datang
datang masa melunasi hutang, maka tidak ada kapal yang berangkat menuju tempat orang yang punya piutang. Maka ketika itu bingung dia sudah berusaha, paniklah bapak ini, takut terlambat bayar hutang. Maka ketika itu dia pergi ke pantai, nungguin kalau ada kapal yang akan pergi ke seberang, tapi tidak ada. Maka ketika itu dilihat ada sepotong kayu, sebuah peti, maka dibuatlah sebuah peti dan dimasukkan uang 1000 dinar ke dalamnya dan dihanyutkan, dilemparkan ke dalam laut. Dan dia meminta kepada Allah, ya Allah, aku telah berjanji membayar hutangku hari ini, tidak ada kapal yang bisa mengantarku ke seberang. Ya Allah, dengan pertolonganmu sampaikanlah hutangku kepada dia. Yang jelas hari ini aku sudah berusaha membayarnya. Dimasukkan ke dalam kayu itu, kemudian dihanyutkan, dikirim melalui laut. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sesampai saudagar ini di rumahnya, diceritakanlah kepada dia. Maka akhirnya kepada istrinya protes, bagaimana bisa kau membayar seperti itu? Maka kalau begitu nanti hutang itu tidak terbayar. Kalau begitu gimana caranya? Kita kumpulkan lagi uang. Dia berjibaku siang malam dengan istrinya, mengumpulkan uang 1000 dinar untuk membayar hutang kepada orang itu. Maka di sisi lain yang punya uang sudah nungguin, ternyata banyak hartanya sudah habis, dan itu harapannya 1000 dinar yang akan dibayarkan, harapan satu-satunya. Sudah kelaparan, akhirnya katanya kepada istrinya menyalahkan dia, dan dia pergi ke pantai. Biar saya tunggu di pantai, mudah-mudahan dia datang membayar hutangnya. Tidak ada kapal yang datang, tidak ada. Sudah frustasi, sudah putus asa. Yang lain pun sudah bicara hal-hal yang melemahkan semangatnya, mengatakan, masa kau percaya kepada orang, dia tidak akan datang hari ini. Maka seketika dia akan pulang, dilihatnya terapung-apung sebuah peti yang dibuat oleh sebuah peti. Didekatinya, ini peti bisa aku jadikan pemanas untuk bahan bakar, memanaskan tubuh kami di rumah. Diambil untuk bahan kayu api, dibawa pulang. Ketika akan dibuka, ternyata di dalamnya ada 1000 dinar, sepucuk surat dari orang yang membayar hutangnya. Maka terbayar hutangnya. Di sisi lain, orang yang tadi mengirim uang tadi, yang berhutang, dia sudah beberapa lama terkumpul uang 1000 dinar dan ada kapal ke seberang. Dia pergi ke seberang untuk menuju rumah orang yang punya piutang, membayar hutangnya. Waktu itu dikatakan, kenapa kau masih bayar? Hutangmu sudah kau bayar, sudah sampai suratmu kepadaku. Dan inilah kesungguhan dia ketika Allah yang dia yakin Allah menjaminnya, karena niatnya juga ikhlas dan siqah kepada Allah. Ketika kita siqah kepada Allah, maka Allah akan membantu kita. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang bisa menyikapi keuangan kita dengan kesolehan, hati-hati pada yang haram, ketinggian tawakal dan siqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga kisah ini diceritakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, dan banyak para ulama hadis mengatakan ini kisah yang sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.